Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Prihatmanti. Saya dari Ketua Kelompok 5 yang ingin menjelaskan tentang judul Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB dari PT Hale Internasional. Oke, saya perkenalkan, nama anggota saya yang pertama Nur Hasanah, lalu kedua Putri Amalia, ketiga Putri Kusmiati, dan keempat ada Rika. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen perpajakan 2, yaitu Bapak Eman Sulaiman, atas bimbingannya. Oke, lanjut saya akan membacakan untuk bab 1, yaitu pendahuluan. Dan kedua itu dibahas oleh Rika. Pembahasan yang ketiga itu dibahas oleh Putri Amalia, akan membahas BPHTB lanjutan. Nah, berikut dilanjutkan oleh Nur Hasanah. Dan yang keempat ada Putri Kusmiati yang membahas tentang analisis penelitian. Baik, saya lanjut untuk bab 1 pendahuluan. Tujuan tugas penelitian perbandingan teori perpajakan 2 dengan pengaplikasian pada PT Hale Internasional. Memahami perbandingan teori pada perhitungan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Prihatmanti. Saya dari Ketua Kelompok 5 yang ingin menjelaskan tentang judul Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB dari PT Hale Internasional. Oke, saya perkenalkan, nama anggota saya yang pertama Nur Hasanah, lalu kedua Putri Amalia, ketiga Putri Kusmiati, dan keempat ada Rika. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen perpajakan 2, yaitu Bapak Eman Sulaiman, atas bimbingannya. Oke, lanjut saya akan membacakan untuk bab 1, yaitu pendahuluan. Dan kedua itu dibahas oleh Rika. Pembahasan yang ketiga itu dibahas oleh Putri Amalia, akan membahas BPHTB lanjutan. Nah, berikut dilanjutkan oleh Nur Hasanah. Dan yang keempat ada Putri Kusmiati yang membahas tentang analisis penelitian. Baik, saya lanjut untuk bab 1 pendahuluan. Tujuan tugas penelitian perbandingan teori perpajakan 2 dengan pengaplikasian pada PT Hale Internasional. Memahami perbandingan teori pada perhitungan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPH. Perusahaan tersebut ialah menjadi perusahaan minuman sehat dan halal alami yang terbaik melalui pengembangan produk inovatif. Misinya menyediakan minuman sehat dan halal alami untuk semua orang dengan cita rasa tinggi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rika, yaitu pembahasan. Silakan Rika. Ya, saya Rika akan menyampaikan bab 3 mengenai pembahasan BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak dan atau bangunan. Objek dari BPHTB yaitu perolehan hak atas tanah bangunan yang meliputi jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, dan juga pemberian hak pengelolaan dan lain-lain. Tarif BPHTB sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Selanjutnya adalah pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, BPHTB terutang karena waris dan hibah wasiat sebesar 50% dari yang terutang. Yang kedua, saat terutang pajak adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Lalu ada pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000, yaitu yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan penggunaan
tanah untuk keperluan tugasnya. Selanjutnya adalah tempat pajak terutang. Tempat pajak terutang adalah di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. Selanjutnya tata cara pembayaran. Yang pertama, pembayaran tidak mendasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua, dibayar dengan menggunakan surat setoran bea ke kas negara melalui bank atau kantor pos. Yang ketiga adalah SSB juga berfungsi sebagai SPOP dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Tata cara penetapannya itu, yang pertama dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kurang bayar, maka Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar ditambah denda 2% per bulan, maksimum untuk jangka waktu 24 bulan. Yang kedua adalah Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan dan sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kenaikan kecuali wajib pajak melapor sebelum ada pemeriksaan. Lalu ada tata cara penagihan, yaitu pajak terutang atau kurang bayar. Yang kedua, dari pemeriksaan SSB kurang bayar. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Selanjutnya adalah contoh perhitungan BPHTB hibah wasiat. Yudi menerima hibah wasiat dari ayah kandungnya sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasar 400 juta. SPPT NJOP-nya 350. Apabila NPOP TKP ditetapkan 200 juta, maka BPHTB-nya adalah karena nilai pasar lebih besar, maka yang digunakan adalah nilai pasar yaitu sebagai NPOP. Sebesar 400 juta dikurangi 200 juta sehingga NPOP KP-nya adalah 200 juta. BPHTB yang terutang adalah 5% dikali 200 juta yaitu 10 juta. Karena hibah wasiat maka dapat pengurangan 50%, jadi 50% dikali 10 juta hasilnya adalah 5 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia ingin melanjutkan presentasi mengenai Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, lanjutan keberatan BPHTB. Keberatan diatur dalam pasal 16 dan 17 yang dapat dirinci sebagai berikut. Diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPPBB atau KPP Pratama atas Surat Ketetapan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau SKBKB, Surat Ketetapan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau SKBKBT. Selanjutnya ada SKBLB dan SKBN atau Surat Keterangan Bebas Narkoba. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dilampiri 1. Kopi Surat Setoran Bea atau SSB. Kedua, asli SKBKB atau SKBKBT atau SKBLB atau SKBN. Ketiga, kopi akte atau risalah lelang atau surat keputusan pemberian hak atau putusan hakim. Yang keempat yaitu kopi identitas. Yang terakhir, keberatan diajukan dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan. Yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap sebagai surat keberatan dan tidak dipertimbangkan. Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Keputusan dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterima permohonan dari wajib pajak lewat waktu dianggap diterima. Keputusannya dapat berupa yaitu mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak atau menambah besar pajak terutang. Wajib pajak yang tidak setuju atas keputusan keberatan dari Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau sekarang ke Pengadilan Pajak.
Wajib pajak yang tidak setuju atas keputusan keberatan dan Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, yaitu ke Pengadilan Pajak. Selanjutnya yaitu banding. Banding diatur dalam pasal 18 dan 19 Undang-Undang BPHTB yang dapat disarikan sebagai berikut. Yang pertama, diajukan ke BPSP atau Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak terima surat keputusan keberatan. Yang kedua, pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak. Yang ketiga, bila keberatan dan banding dikabulkan, kelebihan pembayaran dapat imbalan bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan yang dihitung sejak pelunasan pajak sampai dengan terbit surat ketetapan BPHTB lebih bayar. Pengurangan diatur dalam pasal 20 Undang-Undang BPHTB yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561 KMK.03 2004 tanggal 25 November 2004 tentang pemberian pengurangan BPHTB. Keputusan Menteri Keuangan ini kemudian diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 91 PMK.03 2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang perubahan kedua atas KMK nomor 561 KMK.04 2004 tentang pemberian pengurangan BPHTB yang dapat dirinci sebagai berikut, yaitu dalam hal kondisi tertentu WP yang ada hubungannya dengan objek pajak meliputi wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak pribadi memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan ekonomis mendapat pengurangan sebesar 75%. Yang kedua, wajib pajak badan memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun mendapat pengurangan sebesar 50%. Yang ketiga, wajib pajak pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atas bangunan langsung dari pengembang dan membayar secara angsuran mendapat pengurangan sebesar 2. Yang terakhir itu wajib pajak pribadi menerima hibah dari keluarga sedarah 1 derajat ke atas dan ke bawah mendapat pengurangan sebesar 50%. Yang kedua yaitu kondisi di mana wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu meliputi pertama, wajib pajak memperoleh hak dari hasil pembelian uang ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP mendapat pengurangan sebesar 50%. Yang kedua, wajib pajak pribadi menerima hibah dari keluarga sedarah 1 derajat ke atas dan ke bawah mendapat pengurangan sebesar 50%. Yang ketiga yaitu kondisi wajib pajak yang ada hubungan dengan sebab-sebab tertentu meliputi yang pertama, wajib pajak memperoleh hak dari hasil pembelian uang ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP mendapat pengurangan sebesar 50%. Yang kedua, wajib pajak memperoleh hak sebagai penggantian dari tanah yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus mendapatkan pengurangan juga sebesar 50%. Yang terakhir yaitu wajib pajak badan terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai kebijaksanaan pemerintah mendapat pengurangan sebesar 75%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nurasana dari kelompok 5 ingin melanjutkan presentasi dari teman kami, yaitu Putri Amalia, tentang kondisi wajib pajak yang ada hubungannya oleh sebab-sebabnya, yaitu WP pribadi itu terdiri dari veteran, PNS, TNI, Polri, pensiunan, purnawira, janda ataupun dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah mendapat pengurangan 75%. Lalu, WP Badan Kopri yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka penggodaan perumahan bagi anggota Kopri PNS mendapat pengurangan sebesar 100%. Lalu, WP yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitas dan rekonstruksi yang memperoleh hak atau tanah dan atau bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan atau WP yang objek terkena bencana alam, gempa bumi, dan gelombang tsunami di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara mendapat pengurangan sebesar 100%. Lalu, WP yang objek pajaknya terkena bencana alam gempa bumi di Provinsi DIY dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang perolehannya haknya atau saat terhutangnya itu terjadi 3 bulan sebelum terjadi bencana diberi pengurangan sebesar 100%. Dan tanah dan bangunan untuk kepentingan sosial ataupun pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan mendapat pengurangan sebesar 50%. Lalu, tanah dan ataupun bangunan di Provinsi NAD yang selama masa rehabilitas bertanggung jawab digunakan untuk kepentingan sosial ataupun pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan mendapat pengurangan sebesar 100%. Dan di sini ada contoh soal perhitungan tentang pengurangan BPHTB yang dimana suatu yayasan panti asuhan menerima hibah wasiat sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasar yaitu sebesar 800 juta rupiah dan SPT NJOP-nya sebesar 750 juta rupiah. Apabila NPOP TKP-nya ditetapkan sebesar 300 juta rupiah, maka BPHTB-nya itu karena di sini kan nilai pasar lebih besar dari NJOP, maka NPOP-nya itu sebesar 800 juta rupiah, NPOP TKP-nya itu sebesar 300 juta rupiah, lalu NPOP TKP-nya itu sebesar 500 juta rupiah, BPHTB-nya itu seharusnya yang terhutang itu 5% dikali sebesar 500 juta rupiahnya itu hasilnya itu sebesar 25 juta rupiah. Karena kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu tanah dan bangunan untuk kepentingan sosial ataupun pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan mendapat pengurangan sebesar 50% rupiah, maka BPHTB-nya terutang itu 50% dikali 25 juta rupiah, hasilnya itu sebesar 12.500.000 rupiah. Dan di situ contoh perhitungan pengurangan BPHTB. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Putri Kusmiawati. Perkenalkan, nama saya Putri Kusmiati. Saya akan membahas bab 4 yaitu analisis penelitian. Tema atau materi yang akan dibahas yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Menurut teori, dasar pengenaan atas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah dari nilai perolehan objek pajak kena pajak dengan besaran tarif yaitu 5%. Menurut penelitian pada PT Hala Internasional, berdasarkan jenis perolehan haknya yaitu jual beli, maka NPOP PT Hala Internasional berdasarkan nilai transaksi pembelian dikurangi NPO-TKP sama dengan NPO-TKP dikali 5%. Perbandingannya yaitu persamaan penerapan pada PT Hala Internasional sudah sesuai dengan teori. Kemudian kelebihannya yaitu telah
melaksanakan sesuai peraturan dalam menghitung besaran tarif sesuai teori. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dikenakan bukan hanya pada saat terjadinya jual beli tanah, melainkan juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan seperti hibah, waris, hak perolehan, dan lain sebagainya. Dalam BPHTB juga dapat diajukan keberatan, banding, dan pengurangan dengan mengajukan beberapa persyaratan. Pengaplikasian teori BPHTB dalam PT Hala Internasional sudah sesuai, yaitu dengan dasar pengenaan atas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah dari nilai perolehan objek pajak kena pajak dengan besaran tarif yaitu 5%. Sarannya yaitu berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian sederhana ini yang sudah dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa perusahaan sudah baik dalam mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penulis menyarankan agar perusahaan tetap menaati pemerintah dengan taat dan membayar pungutan pajak, karena pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun negeri dan memenuhi kepentingan masyarakat umum. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.